Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17D akan mempresentasikan hasil tugas besar untuk perhitungan kolom. Perkenalkan, saya Mita Septiwidiarti dengan NIM 122210177 dan teman saya Tengku Zidan Al-Gibran dengan NIM 122210148. Baik, langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama yaitu Excel diagram interaksi. Berikut adalah diagram interaksi kolom 400 per 400, yaitu lebarnya 400 mm dan tingginya 400 mm dengan mutu betonnya FC 25 MPa dan mutu tegangan baja lelahnya sebesar 400 MPa. Bisa dilihat untuk diagramnya sebagai berikut. Kemudian untuk P kita masukkan di bagian K1A yaitu 20.000, di bagian K2 8.021 dan di bagian K3 yaitu 90.000, K4 20.865 dan K5 sebesar 822. Untuk M dimasukkan secara seperti tadi. Untuk K1A sebesar 120, K2 130, K3-nya sebesar 3.000, K4-nya adalah 1.290 dan K5-nya 102. Untuk perencanaan tulangan yaitu MU, KNM didapat dari hasil 120 dibagi 100 yaitu 1,2, 130 bagi 100 1,3, 30 12,9 dan 1,02. Untuk PU 0 kilonewton tuh dapat dari hasil 20.000 dibagi 100 yaitu 200, kemudian selanjutnya bagian K2 yaitu 80,21, di bagian K3 sebesar 900, K4 208,65 dan K5 adalah 8,22. Untuk AG yaitu dapatkan rumusnya sebagai berikut. F yaitu B dikali H sebesar 16.000, 160.000. Mohon maaf, dan untuk E-nya didapat 6 dari rumus sebagai berikut. 1,2 dibagi kali 1000 dan C102 200 dikali 1000. Dapatkan 6. Untuk bagian K2-nya itu 16,21, K3-nya adalah 33,33, di K4 yaitu E-nya sebesar 61,83 dan di bagian K5 E-nya sebesar 124,09. Untuk PU didapat rumusnya sebagai berikut. Untuk K1-nya 0,0905, K2-nya 0,0363 dan K4-nya sebesar 0,4072, K4 0,0944 dan K5 0,0037. Jadi untuk PU atau PU-nya 0,05 rata dari K1 hingga K5 dan PU-nya sebesar K1-nya 0,0014, K2-nya 0,0015, K3-nya 0,0339, K4-nya sebesar 0,0146 dan K5 adalah 0,0012. Jadi ruang pakainya adalah 0,01 kecuali di bagian K3 yang dipakai adalah 0,02. A yang diperlukan yaitu 1600, 1900, 3200, 1600 dan 1600. Dipasangnya adalah 12D19, jadi A yang dipakai sebesar 3401. Rumusnya bisa sebagai berikut. Untuk pembesian bagel D8 hingga mulai dari K1 hingga K5 yaitu D8 dan S1-nya sebesar 384, S2-nya 304, S3 400 dan S pakainya 300. Jadi pembesian bagelnya adalah D8 300. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Mita. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram interaksi pada penggunaan software SP Color. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan menginput general informasi, yang dimana kami menggunakan desain kode AC 31814.
dengan unit matriks, run axis-nya about x-axis. Selanjutnya, input material properties. Material yang digunakan adalah beton dengan mutu 25 MPa dan Fy 400 MPa. Selanjutnya, beban. Beban yang digunakan ini merupakan beban yang didapat dari software ETABS. Didapatkan aksial lentur yaitu sebesar 14 pada Pmax dan M2-nya 8723 dan M3 5,226. Dan pada Pmin, P-nya itu min 425, M2-nya 0,255 dan M3-nya 0. Selanjutnya M2 max-nya itu min 345,335, M2-nya 364,255 dan M3-nya 334,245. Pada M2 min yaitu P-nya sebesar min 321,554, M2-nya min 337,245 dan M3 311,255. Selanjutnya M3 max yaitu min 246,346, di M2 229,329 dan M3 215,465. M3 min didapatkan P-nya min 346,45, M2-nya min 286,356 dan M3-nya min 223,456. Yang kemudian nilai tersebut dimasukkan dalam plot sehingga didapat grafik didapat grafik interaksi sebagai berikut, di mana grafiknya ini tidak melebihi garis batas maksimal yang merupakan garis putus-putus ini, sehingga desain kolom dengan ukuran 40 x 40 cm memenuhi atau oke. Selanjutnya, desain longitudinal. Pada desain longitudinal, kita menginputkan nilai panjang atau tinggi kolom yaitu sebesar 4.500 mm, sisi pendek kolom atau B 400 mm, sisi panjang kolom H 400 mm, diameter tulangan longitudinal yaitu 19 mm, diameter tulangan sengkang 10 mm. Selanjutnya selimut bersih 40 mm, kuat tekan beton atau FY 25 MPa, kuat leleh tulangan longitudinal atau FY 400 MPa, kuat leleh tulangan transversal atau FYV yaitu sebesar 240 MPa, dan tinggi balok yaitu 400 mm dan LN yang merupakan L dikurang H kali B yaitu 4100 mm. Selanjutnya syarat gaya dan geometri. Syarat gaya aksial yaitu PU harus lebih besar dari 0,1 dikali AG kali FC. Yang didapat hasilnya itu oke. Syarat sisi terpendek yaitu B harus besar dari 300 mm memenuhi atau oke. Syarat rasio dimensi penampang yaitu B per H harus besar sama 0,4, yang mana hasilnya oke atau memenuhi. Selanjutnya, pengecekan terhadap gaya dalam aksial lentur menggunakan PCA kolom atau SP kolom. Ya, jumlah tulangan atau N yang digunakan adalah 12. Luas tulangan longitudinal yaitu sebesar 3.402,3 mm². Selanjutnya rasio tulangan dengan rumus AS per B kali H yaitu 2,13%. Selanjutnya
cek Romin dan Romex, yang dimana nilai rasio tadi harus lebih besar dari 1% dan lebih kecil dari 6%, sehingga hasilnya memenuhi atau oke. Selanjutnya pengecekan strong column weak beam SCWB. Momen nominal kolom MNC didapatkan 146,815 kilonewton meter. Selanjutnya MN tumpuan balok yaitu 57,53 kilonewton meter. Selanjutnya MN plus tumpuan balok yaitu 57,53 kilonewton meter. Selanjutnya pengecekan yang dimana hasilnya itu memenuhi atau oke. Selanjutnya desain transversal. Panjang tinggi kolom seperti yang disebutkan tadi itu 4.500 mm, sisi pendek kolom B itu 400, sisi panjang kolom itu 400. Selanjutnya diameter tulangan longitudinalnya 19, diameter tulangan sengkangnya 10, selimutnya itu 40, kuat tekannya itu 25, kuat lelehnya itu 400, kuat leleh transversalnya 240, tinggi balok 400 dan LN-nya 4100. Nah, pada panjang zona sendi plastis L01 satunya itu atau H-nya adalah 400 mm dan L02 didapatkan dari LN per 6, hasilnya 683,3 mm. Selanjutnya L03 yaitu 450 mm dan L0 adalah maksimal dari L01, L02 dan L03, didapatkan hasilnya yaitu 683,3. Selanjutnya tulangan transversal zona sendi plastis atau tumpuan. Jumlah kaki sisi pendeknya itu ada 4, jumlah kaki sisi panjang ada 4, spasinya adalah 40 mm, spasi kaki terbesar atau SI max-nya itu 300 mm, ASH1 sebesar 314,159 mm kuadrat, luas yang keduanya 314,159 mm kuadrat. Selanjutnya perhitungan ASH per S1 yaitu didapatkan 7,854 dan ASH per S2 yaitu didapat 7,854. Selanjutnya confinement atau kekangan zona sendi plastis. Lebar penampang inti beton atau BC didapat 320 mm, luas panjang penampang inti beton didapat 320 mm, luas penampang kolom AG yaitu 160.000 mm kuadrat, luas penampang inti beton yaitu 400 mm kuadrat. Sisi pendek atau sumbu lemah yaitu ASH per S minimal 1 itu didapat 5,625 mm kuadrat, ASH per S min 2 itu didapat 3.000 mm kuadrat. Selanjutnya pengecekan yang dimana ASH per S1 itu harus lebih besar sama dari ASH minimal, yang dimana didapatkan hasilnya oke atau memenuhi, yang dimana 7,854 lebih besar dari 5,625. Selanjutnya sisi panjang atau sumbu kuat juga sama, hasilnya memenuhi. Selanjutnya cek spasi
yang dimana S max 1-nya itu didapat 100 mm, S max 2-nya didapat 114 mm, AX-nya adalah 300 mm, S max 3 atau S0 didapat 116,667 mm, dan S max-nya adalah nilai minimal dari S max 1, S max 2, dan S max 3, yaitu didapat 100.000 mm. Nah, yaitu pada cek spasi didapatkan hasilnya memenuhi atau oke. Selanjutnya, kuart geser zona sendi plastis. Gaya geser desain yang pertama, MPR kolom didapatkan nilai sebesar 323,462 kN, FU-nya itu sebesar 157.786 Newton. Gaya geser hasil analisis struktur didapat FU sumbu lemah yaitu sebesar 3968 Newton, FU2 sumbu kuat yaitu didapat 8671 Newton. Nah, tahanan geser beton sumbu lemah. Yang pertama itu ada FU yang didapat itu adalah 157786 Newton. Sudutnya itu 0,75, FC-nya didapat 11,7024 Newton, Fs yang perlu yaitu sebesar 93.357 Newton. AS atau per S yang diperlukan yaitu sebesar 1,1424. Selanjutnya AS minimal 1 itu 0,5167, AS per S minimal 2 itu 0,5833. Selanjutnya pengecekan yang dimana AS per S1 harus besar sama dari maksimal pada AS perlu dan juga AS minimal, yang dimana hasilnya itu memenuhi atau oke. Selanjutnya, tahanan geser beton pada sumbu kuat didapatkan FU-nya itu sebesar 157786 Newton, sudutnya itu 0,75, FC-nya itu 11,7024 Newton, VS perlunya itu 93357 Newton, AS perlunya itu 1,1424, AS per S minimal 1-nya 0,5167, AS minimal 2-nya itu 0,5833. Pada pengecekan juga memenuhi atau oke. Selanjutnya jumlah kaki sisi selanjutnya itu tulangan transversal luar zona sendi plastis atau tumpuan. Jumlah kaki sisi pendek atau M1 itu 2, jumlah kaki sisi panjang itu 2, spasinya adalah 100, dan AV atau sumbu lemah itu 157,080 mm kuadrat. AV sumbu kuatnya itu adalah 157,080 mm kuadrat. Selanjutnya confinement atau kekangan luar zona sendi plastis. Spasi max 1-nya itu didapat sebesar 114 mm, spasi max 2-nya itu didapat 150 mm. Kemudian pada pengecekan spasinya itu harus lebih kecil dari spasi max sehingga hasilnya memenuhi atau oke. Selanjutnya kuart geser luar zona sendi plastis. Pada tahanan geser beton sumbu lemah didapatkan FU sebesar 3968 Newton, sudut gesernya juga 0,75, FC-nya itu 11724 Newton, Fs perlunya itu adalah 0, AV per S perlunya itu adalah sebesar 0, dan AS per S minimal 1-nya itu 0, AS per S minimal 2-nya juga 0, sehingga pengecekan A per S itu yaitu AV per S harus besar sama dari AV per S perlu, yang dimana hasilnya memenuhi atau oke.
Selanjutnya tahanan geser beton sumbu kuat, yang dimana F-nya itu adalah sebesar 8671 Newton, sudutnya itu 0,75, Fc-nya itu 117024 Newton, Vs per Lu-nya itu adalah 0, AV per S per Lu-nya itu 0, AS per S min 1-nya itu 0, AS per S min 2-nya juga 0. Dan selanjutnya pengecekan AS per S yaitu AV per S harus besar sama dari AV per S per Lu, di mana hasilnya memenuhi atau oke. Selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini syarat gaya dan geometrinya itu memenuhi atau oke, kapasitas lentur juga oke, kapasitas geser yang didapatkan juga oke. Pada tulangan longitudinal yaitu didapat 12D19. Tulangan transversal atau sengkang tumpuan yang didapat yaitu pada sumbu lemah 4D10 40, pada sumbu kuat 4D10 40. Selanjutnya, tulangan transversal atau sengkang pada lapangan. Sumbu lemahnya itu 2D10 100, pada sumbu kuatnya itu 2D10 100. Baiklah, sekian pemaparan perhitungan kolom kami. Saya ucapkan terima kasih apabila salah kata. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.